Mari kita simak sambutan selamat datang dari Ketua Umum Partai Nasdem yang kita cintai, Bapak Surya Paloh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Anggota Majelis Tinggi Partai, demikian juga Dewan Pakar, Dewan Pertimbangan, seluruh fungsionaris DPP, kawan-kawan fungsionaris representasi dari seluruh wilayah yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Demikian juga seluruh keluarga besar dari fraksi DPR RI Partai Nasdem, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Sungguhlah saya merasa berbahagia sekali, dan saya pikir tidak hanya saya, kita semuanya merasa berbahagia. Karena pada malam hari ini, suasananya memang membuat kita semakin merasa berbahagia. Ini bisa saya pahamin. Di tengah-tengah rutinitas yang kita laksanakan dalam keseharian, tugas-tugas kita bersama. Malam hari ini memang kita lebih banyak berbicara dengan bahasa hati yang melepaskan tugas-tugas rutinitas itu sendiri. Hingga tadi sambil berjalan memasuki ruangan ini, saya menyatakan kepada Ketua Panitia, luar biasa kerja kawan-kawan dari panitia yang mengorganisir pertemuan malam hari ini. Saya mengapresiasinya dan berterima kasih untuk ini. Saya katakan memang untuk urusan yang seperti ini, Partai Nasdem adalah partai event. Pasti suasananya selalu membuat dia mempunyai kelas tersendiri. Dan saya pikir itulah kita memang. Kita ingin memberikan selalu ramuan tersendiri atas pemahaman dan apa yang dirasakan tentang arti keberadaan berada di institusi partai politik. Kita bekerja secara serius dan sungguh-sungguh. Tapi di sisi lain, kita amat juga membuka ruang dan mengapresiasi, menghargai hal-hal yang bersentuhan dengan romantisme, hal-hal yang berhubungan dengan estetika, keindahan. Jadi ketika tadi ada perlombaan lagu siapa yang paling seronok, heboh dalam berjoget, menurut saya memang sudah benar sekali itu. Memang tadi ada diferensial yang memang membedakan perjuangan gender yang selama ini dibawa oleh Nasdem. Kaum wanita, kaum perempuan dihargai $300. Sebagai champion keluar $300. Pria $1.000. Nah ini saya pikir memang inilah ketidakadilan itu. Tapi kemudian ini dikoreksi dan tadi saya melihat sudah ada keseimbangan kembali. Jadi, nah memang saya ingin mengingatkan kita semua arti keberadaan kita sebagai anak bangsa ini di tengah-tengah hal yang sudah given sebagai satu pemberian oleh Sang Maha Pencipta kepada negeri ini. Adalah tugas kita untuk mensyukurinya, memahaminya,
dan memberikan arti pengabdian kehadiran kita yang berada di negeri ini. Tugas kita yang begitu dimuliakan dan dinantikan oleh negeri ini adalah bagaimana dari waktu ke waktu kita melihat semangat dan nilai positioning peradaban kita sebagai satu bangsa tidak semakin tereduksi oleh situasi apapun, tapi mampu bertahan paling tidak, apalagi kita bisa meningkatkannya. Itu adalah tugas yang mulia. Tapi itu tidak mungkin kita akan peroleh tanpa sesuatu yang kita perjuangkan secara sungguh-sungguh. Dan misi yang mulia inilah yang selalu kita kampanyekan, yang selalu kita beri pemahaman kepada seluruh proses interaksi kehidupan kemasyarakatan kita. Dengan misi yang kita beri nama Gerakan Perubahan untuk merestorasi Indonesia. Ini kewajiban kita bersama. Tetapi kita menyadari sepenuhnya, misi besar ini tidak mungkin kita bisa peroleh hasilnya pada saat sekarang. Saat ini. Kalau saja pergerakan ini berjalan secara konsisten ke depan, itu saja sudah merupakan hasil yang patut kita syukuri. Walaupun itu belum terimplikasi langsung pada diri kita saat ini, tapi yakin dan percayalah, itulah sumbangsih kita yang paling berarti bagi proses perjalanan kehidupan kebangsaan kita. Bagi satu upaya kita bagaimana mempertahankan otentiknya Indonesia yang mampu untuk mempertahankan nilai keadaban yang kita miliki. Saya percaya saudara semuanya, dengan modal dan spirit keyakinan yang tinggi ada pada diri kita, insya Allah, tahun-tahun mendatang, tawaran gagasan dan pikiran-pikiran yang kita tawarkan ini kepada masyarakat, lambat laun, bisa lebih dipahami, bahkan bisa lebih jauh untuk diterima dengan pemahaman dan keikhlasan hati untuk ikut dalam arus gerakan perubahan bersama kita membangun perjalanan kehidupan kebangsaan ini. Tapi janganlah mudah untuk menyerah. Di tengah-tengah niat baik, selalu pasti ada cobaan yang menggoda diri kita untuk berbalik arah agar konsistensi tidak bisa kita pertahankan. Maka pertanyaan berikutnya, siapa lagi yang harus meneruskan niat baik ini? Nah, disinilah saya menitipkan harapan, keyakinan yang kita ada pada diri kita sebagai kader-kader partai ini, itu harus melekat kokoh seutuhnya untuk mempunyai keyakinan sekaligus membawa harapan bahwa apa yang kita perjuangkan, walaupun sebutir pasir, setetes air, jika itu berarti untuk sumbangsih kemajuan berbangsa dan bernegara, kita akan katakan, terima kasih Tuhan, kami masih bisa memberikan sesuatu. Perjuangan akan berjalan terus, saudaraku semuanya. Kalau kita tidak merasa bersyukur, tidak merasa ada kebanggaan berada di rumah besar kita ini, siapa lagi yang harus merasa bangga untuk itu? Maka pada hari ulang tahun yang ke-13 ini, sampaikanlah salam khusus dari saya sebagai pucuk pimpinan partai ini kepada keluarga kita yang tidak berkesempatan hadir di malam hari ini. Katakan kebanggaan saya sebagai pucuk pimpinan partai ini bersama dengan mereka sebagai keluarga besar partai ini. Semoga seluruh spirit dan semangat perjuangan kita secara konsisten bisa memberikan arti untuk memperkuat nilai-nilai values kebangsaan yang kita harapkan.
Saudara, sekali lagi saya katakan, Dirgahayu, Partai Nasdem yang ke-13. Selamat kepada kita semuanya. Semoga jalan yang kita jalankan ini adalah jalan yang diridhoi with the blessing daripada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.